Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kana alaikum innallaha bima ta'maluna khabir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kita berzikir ya. Dan dilanjutkan dengan insyaallah di pagi hari ini kita sama-sama mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan rahmatnya ya, untuk bekal kita menuju kehidupan yang selanjutnya. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, wabil khusus kita semua, untuk kita meminta diistiqomahkan ya, untuk hidup di jalan sunnahnya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, cinta kepada Nabi kita ya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita, sehingga layaklah kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat berupa kehidupan ya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya, kita bisa menghirup udara kehidupan, menghirup pagi hari kita ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan ketenangan, kebahagiaan ya, sehingga kita bisa sama-sama pagi hari ini kita berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di rumah yang dimuliakan untuk beribadah, untuk bertasbih, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian ya, dan kepadanya lah ya, kami akan kembali ya. Sudah barang tentu kita semua menganggap kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi ya. Kehidupan yang di sana tidak ada lagi ya, kita bersusah payah, tidak ada lagi kesempitan ya, tidak ada lagi adanya musibah. Bagi yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat kehidupan, yaitu nikmat untuk kita bisa yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya.
Maka di pagi hari ini ya, sebelum kita melaksanakan yaitu kajian subuh kita ya, terlebih dahulu mari kita sama-sama mendengarkan yaitu lantunan tilawah Al-Quran ya, dari salah seorang santri kita ya, dari santri Ruhama ya, untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran agar hati kita bisa tenang, hati kita bisa mendapatkan cahaya dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada saudara Holil ya, silahkan taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi' afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dhalika 'alimul ghaibi wash-shahadati al-'azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa qalu rabbana ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وقالوا لولا أنزل عليه ملك diulang terus ditutup. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان
Alhamdulillah, semoga kita sama-sama mendapatkan cahaya dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat Al-Qur'an, dan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai yaitu pegangan kehidupan kita ya, agar kita mendapatkan Shiratal Mustaqim ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema kajian subuh kita adalah yaitu bekal menuju alam kubur ya. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasannya kematian itu adalah sesuatu yang pasti ya. Allah menciptakan kehidupan ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan ya kematian dan kehidupan ya, agar kita diuji ya, siapakah yang paling baik amalnya di antara kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dalam surat Al-Mulk tadi bahwa kematian itu ya dan juga kehidupan adalah sebagai ujian ya untuk hamba-hambanya agar mereka menjadi yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik amalnya. Dan amal itulah nanti yang akan dibawa ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan umur atau kehidupan kita itu ya seperti yaitu buah kelapa ya. Kita tidak tahu ya di umur berapakah kita nanti akan yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita adalah ya, kata ulama mengatakan ya bahwa kita ini adalah kumpulan hari ya. Ya ayyuhan nas innaka antal yaum ya. Kata Imam Hasan Al-Basri ya, wahai manusia, kalian itu adalah kumpulan hari ya. Idza ja'akal yaum ja'aka ba'duk ya. Apabila datang kepada kalian ya satu hari ya, maka akan pergilah ya, yaitu satu hari dari umur kita ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya umur ajal manusia itu ya sesuai dengan apa yang dituliskan yaitu di Lauh Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan perkara kematian ini adalah perkara ya yang disebutnya adalah yaitu qiyamah kubro, qiyamah sughra ya. Kematian itu adalah salah satu kiamat kecil ya bagi manusia ya. Disebut kiamat karena sesuatu yang sangat besar ya yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita ya untuk kita senantiasa banyak mengingat, yaitu aksaru dzikru hadimil ladzat ya. Perbanyaklah untuk mengingat ya, yaitu pemutus segala kelezatan, yaitu yang namanya kematian ya. Jadi memang kematian ini akan memutuskan manusia dari yaitu segala kenikmatan kehidupan dunia ini ya. Makanya orang yang cerdas adalah ya dikatakan lagi yaitu orang yang banyak mengingat mati ya. Karena apa? Dia akan mempersiapkan ya, yaitu untuk dia menyongsong kehidupan yang selanjutnya ya. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk berbuat ibadah, berbuat taat, berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bekal kehidupan yang selanjutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah yaitu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Seluruh yang mempunyai nyawa, ruh ya, itu akan mereka merasakan yang namanya kematian ya. Jadi seluruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh ya,
dengan nafas ya mereka akan mengalami yaitu yang namanya kematian ya. Jadi kehidupan ini ada itu karena adanya ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia mempunyai ruh ya, binatang mempunyai ruh ya, kemudian jin mempunyai ruh ya. Dan yang mempunyai ruh itu ya akan mereka merasakan yang namanya kematian. Kata Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Maka Rasul menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling siap menghadapinya ya. Bukan orang yang bergelar dengan profesor, doktor ya, dengan gelar yang sederet, yang cerdas itu kata Rasulullah SAW ya, yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan yaitu bekal untuk menuju kematian atau menuju kehidupan yang selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bermuhasabah ya. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau... Suaranya gak keluar. Ikhwahillah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan hebatnya goncangan sakaratul maut. Kuku, rambut ditarik sakit. Bayangkan nyawa yang dicabut. Terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, sahabat yang mentajihi kita. Tapi kita tidak bisa berbicara, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itu adalah diri kita. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita mandi dan dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikafani, kemudian disalat, kemudian dikerekam, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayit yang saleh, maka mayit yang saleh itu berkata, tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang saleh itu berkata, asrini ya baiti, ya Allah percepat kami, percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat surga, dia sudah melihat surga karena kesalehannya di dunia selama ini. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, koruptor, penipu, pengambil aurat, perusak. Ya Allah, mayit itu berkata, aina tad'un,
Ibu mau dibawa kemana aku? Berhenti. Tidak ada yang mendengarnya dan terusnya dibawa ke dalam kubur. Subhanallah. Ya Allah, semua kita akan masuk dalam galian 2 meter. Kita masih melihat terakhir siapa yang menutupi kita, mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri dalam kubur, darah daging, tulang-tulang hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita masih hidup. Hari ini masih hidup. Kita belum wafat. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Inilah saatnya kita bertaubat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan kezaliman. Saatnya kita rendah diri di depan Allah, rendah hati di depan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu, handai kawan kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir, tabligh, taklim, tarbiyah, liqa, kajian-kajian intensif Quran dan Sunnah. Bergantian kepada orang-orang saleh untuk memacu diri kita untuk selalu bersama Allah Jalla Jalaluhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi nasihat dari guru kita almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, yang mana beliau senantiasa menasihatkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Dan nasihat ini beliau sampaikan sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pasti akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Maka kita harus berbekal dengan bekal yang paling baik kita untuk menghadapi yaitu kehidupan selanjutnya Dan bahkan saking dahsyatnya yang namanya syakaratul maut sebelum menuju ke alam kubur dikatakan tadi di dalam sholat subuh kita membacakan surat Al-Qiyamah di situ ada gambaran tentang kehidupan orang yang menghadapi sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Tidak apabila nyawa telah sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan maka orang yang telah nyawanya sampai di kerongkongan maka tidak ada yang bisa menyembuhkan wa dhanna annahul firaq dan dia yakin bahwa itulah waktunya perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq orang yang sakaratul maut itu tertaut betis kirinya dan betis kanannya jadi tersilang kakinya saking dahsyatnya yaitu tarikan malaikat mencabut yaitu nyawa seseorang ila rabbika yauma idinil masaq maka pada saat itu hari di mana kita akan digiring dihalau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan kita yang selanjutnya Dan bahkan manusia menghadapi sakaratul maut itu sesuai dengan amal-amalnya di dunia. Kalau dia amalnya baik, pungkasannya baik maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan sakaratul maut dengan husnul khotimah. Jika dia perbuatan di dunianya banyak perbuatan buruknya, maka sakaratul mautnya juga akan dahsyat
Dan bahkan ada orang yang sakaratul mautnya, ya, yaitu prosesnya yang lama sekali, ya. Maka kita harus mempersiapkan bekal, ya. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita, dan pada saat Allah memanggil kita, maka itulah saatnya kita akan berpisah dari kehidupan ini, berpisah dari anak istri kita, berpisah dari saudara karib kita, dari teman karib kita, ya. Seluruhnya akan ditinggalkan dan kita hanya membawa sehelai kain dan amal-amal kita di dunia. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri menyiapkan apa-apa untuk bekal hari esok, untuk bekal di alam kubur kita, ya. Rasulullah SAW sering menyampaikan, mewasiatkan kepada kita, hasibu, ya, anfusakum qabla an tuhasibu, ya. Hisablah diri kalian, ya, ya, memperbanyak kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, ya, sebelum kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu, ya, hisab yang paling pertama adalah hisab kita nanti di alam kubur, ya. Kita akan dicecar dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kubur, ya. Maka kita harus mengingat, ya, yang namanya kematian, ya. Kemudian kehidupan kita, apakah kita sudah beramal dengan amal yang paling baik, ya. Terus kemudian niat kita dan tujuan kita, ya, agar kita bisa selamat, ya, di akhirat nanti, ya. Kemudian kita harus mengingat dosa-dosa kita, dan juga banyaknya waktu yang kita sia-siakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nanti, ya, kita yang pertama saja sudah tadi, ya, menghadapi yang namanya kematian. Kita dulu tidak ada, ya. Kita dulu mati, kita dulu ada di dalam alam ruh, ya. Kemudian kita saat ini adalah diri kita, ya. Lalu kemudian ada orang yang umurnya nanti sampai, ya, sudah 40 tahun, ya. 40 tahun itu adalah waktunya orang dia memperbanyak bekal, ya, karena sisa waktu yang ada tidak banyak lagi, ya. Ya. Jadi a'maru ummati baina sittin was sab'in, ya. Kata Rasulullah, umur umatku itu tidak banyak, ya. Mereka diantaranya ada yang umurnya 60, ada yang umurnya 70, dan yang lebih dari itu sangat sedikit sekali, ya. Setelah itu, ya, umur ketika sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan ajal, maka kehidupan yang selanjutnya adalah yang kita hadapi adalah alam kubur, ya. Dan masih sangat panjang sekali kehidupan kita di alam kubur, alam penantian, untuk kita nanti, ya, didatangkan di alam mahsyar, ya. Maka banyak-banyak kita mengingat, ya, bahwa tujuan hidup kita itu di akhirat hanya dua. Apakah kita nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya, ya. Maka kita harus berbekal untuk menuju ke sana, ya. Terus yang kedua, setelah kita bermuhasabah, ya, kita mengakui segala dosa-dosa kita, ya, segala kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus, ya, memutus dosa-dosa itu dengan, yaitu berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan, ya. Terus kemudian membayar kafarat, menebus dosa-dosa kita dengan apa? Memperbanyak amal, lalu kemudian mengubah kehidupan kita, ya, yaitu dengan kehidupan, ya, yang islami. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tungsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi, ya. Nah, bekal yang selanjutnya adalah senantiasa hidup kita istiqomah di jalan tauhid Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang akan selamat nanti, ya, di akhirat adalah orang yang dia yang pertama senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Selain tauhid juga orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jika kita menjaga diri kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu la yusrik bihi syai'a dakhalal jannah." Ya. Barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, wa man laqiyahu yusrik bihi dakhalan nar. Ya. Barang siapa yang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyekutukannya, ya, dengan sesuatu, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perkara yang bisa merusak tauhid kita, yaitu perkara syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara inilah yang perkara akan menjadikan seluruh amal-amal manusia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal yusrik billah la khabita amaluh, ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, maka seluruh amal-amalnya akan dihapuskan, ya. Pahala salatnya, ya, terus kemudian zakatnya, sedekahnya, amal-amal baiknya semuanya tidak akan ada gunanya dan dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga tauhid kita, jaga syahadat kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian semuanya, bekal kita menuju kematian kita adalah kita senantiasa mendirikan sholat, ya. Selagi hayat di kandung badan, ya, kewajiban sholat ini, ya, tidak gugur, ya. Selama kita diberikan kehidupan, maka sepanjang hidup kita akan melaksanakan yang namanya sholat, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Dan beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kalian yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan kepada kita bahwa sholat ini adalah yaitu kafaratud dunub, ya. Termasuk dosa-dosa yang kecil adalah dosa-dosa yang akan dihapuskan dengan yaitu sholat kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum, ya, law anna naharan bi babi ahadikum, ya, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan." Ya. Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu kemudian ia mandi, ya, dari air sungai itu setiap hari 5 kali, ma taqulu dalika yubki min daranih, ya. Apakah masih tersisa kotorannya walau sedikit, ya. Maka para sahabat menjawab, qalu la yubki min daranihi syai'a, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadalika mislus sholawatil khams yamhullahu bihal khotoya, ya. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapuskan dosa, ya. Sholat itu adalah sebagai restart, ya, atau refreshingnya jiwa kita, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan mendapatkan yaitu refresh, ya. Atau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, letih, capek, ya, di dalam berdakwah, ya, maka beliau, ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sholat itu adalah tanda beriman dan bertakwanya seseorang. Lalu kemudian, ya, disebutkan seseorang mandi, ya, 5 kali sehari, ya, itu adalah yaitu mandinya jiwa, membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotorannya, ya. Ini yang ketiga, ya. Baru yang selanjutnya adalah bekal kita, yaitu senantiasa zikir dan baca Quran. Was-sholatu nurun was-shadaqatu burhan was-sabru diyaun wal Quran hujjatan laka au alaika, ya. Salat itu adalah cahaya, ya, cahaya di dunia dan cahaya di alam kubur, ya, dan cahaya nanti di yaumul qiyamah, ya. Was-shadaqah, sedekah itu adalah burhan, bukti, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti iman, ya. Was-sabru diyaun, ya, perbuatan sabar itu juga dia sinar, ya, pelita. Wal Quran
Quran itu adalah pembelamu atau penuntutmu, ya. Imam Abu Laid dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka dia harus menjaga 4 hal dan meninggalkan 4 hal. Adapun 4 amalan yang harus dijaga adalah senantiasa menjaga sholat 5 waktu, ya. Jadi kalau ingin selamat dari siksa kubur, yang pertama harus menjaga sholat 5 waktunya, ya. Dan bahkan sholat 5 waktu inilah yang nanti penentu hisabnya seseorang di hari hisab nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah perkara sholatnya, ya. Sebelum nanti perkara yang lain-lainnya yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga sholat kita, ya, untuk penyelamat kita di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah, ya. Sedekah itu juga sebagai hujjah kita, ya, di alam kubur dan juga nanti di hari kiamat. Lalu kemudian banyak membaca Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu juga sebagai nur, ya, sebagai cahaya, ya. Dan juga sebagai pembela, yaitu di alam kubur dan di yaumil kiamah. Dan memperbanyak tasbih, ya. Orang yang senantiasa bertasbih, ya, dia akan senantiasa, yaitu terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal inilah yang dapat menerangi kubur dan juga meluaskannya. Jika kita ingin kuburnya terang dan kuburnya luas, maka kita harus banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian selainnya itu 4 hal yang harus ditinggalkan, ya, agar kita selamat di alam kubur, yaitu perkara dusta, khianat, adu domba, menjaga kebersihan setelah kencing, ya. Ini toharoh, ya, menjaga kebersihan setelah kita beristinja, ya. Karena perkara inilah yang perkara banyak menjerumuskan manusia, dia mendapatkan azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, jika istinja, ya, membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar, ya, jangan sampai ada sisanya, maka harus bersih dan tuntas agar dia tidak mendapatkan azab kubur, ya. Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, ya. Seseorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ajari aku zikir, ya, untuk aku baca, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Katakanlah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Allah Maha Besar, ya. Lalu kemudian mengucapkan, ya, hamdalah, ya, walhamdulillahi katsira, ya, memperbanyak puji-pujian kepada Allah yang Maha Suci, ya. Ya, subhanallahi rabbil alamin, Maha Suci Allah Rabb sekalian alam, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Bijaksana. Maka tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah, yaitu napas kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan jika kita ingin selamat, ya, yaitu di alam kubur, ya, dan selamat di hari hisab nanti, ya. Yang selanjutnya, memperbanyak sedekah. Inna sedekah la tutfi'u an ahliha khurril kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur, ya. Siksaan-siksaan di dalam kubur, ya, itu banyak, ya. Ada yang disiksa orang yang tidak beristinja, ya. Dia akan disiksa dengan binatang-binatang melata, dengan ular, ya, dengan kalajengking, ya. Lalu kemudian dihimpitkan kuburnya dan juga ada api yang menyala-nyala di alam kubur sana. Maka untuk kita bisa terhindar dari siksa alam kubur, dari api di kubur sana, kita harus memperbanyak sedekah, ya. As-shadaqatu burhan, ya. Sedekah itu nanti menjadi hujjah, ya. Lalu yang selanjutnya, memperbanyak amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleha
wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah, maka hendaknya ia hamba-hamba itu mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah mempersekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi nanti yang akan menyelamatkan kita ya di yaumil hisab, di alam kubur nanti adalah yaitu perkara kita mentauhidkan Allah ya dan banyak memperbanyak amal ibadah atau amal soleh. Lalu selanjutnya ada 7 bekal kematian ya. Yang Nabi SAW menyebutkan 7 amalan ini ya. Yang pertama ya, fadilahnya adalah amalan itu akan mengalir pahalanya kepada hamba Allah tersebut ya, baik di alam kuburnya ya ataupun ya setelah meninggalkan kehidupan dunia ini ya. Kalau umur manusia terbatas, kata Rasulullah hanya 60-70, maka dengan adanya ya amal ya yang amalannya itu mengalir kepadanya atau amal jariyah ya, maka amal itu bisa panjang dari umur seseorang dan akan memudahkan hisabnya yaitu di yaumil hisab nanti. Dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sab'a yajri lil abad ya ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih ya. Ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba sedang ia berbaring di lubang kuburan setelah mati. 7 amalan ini akan menyelamatkannya ya, akan menjembarkan kuburnya, melapangkan kuburnya ya, dan akan disinari kuburnya yaitu dengan 7 amalan ini. Yang pertama adalah man alama ilman ya. Orang yang pertama akan dia mendapatkan keselamatan di alam kubur ya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu ya. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya au ajra naharon ya. Orang yang menggali mata air, membuat sumur ya, atau menggali sumur ya. Dia akan mendapatkan keselamatan di alam kubur ya. Pahalanya akan mengalir ya kepada orang yang melakukan amalan ini ya. Mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur ya. Kemudian au hafara bi'ron ya. Menggali sumur, au ghorosa nahlan ya. Yang selanjutnya menanam kurma ya. Nah, termasuk menanam kurma ya. Di sini diibaratkan oleh Rasulullah SAW menanam kurma juga dengan kita ihyaul maut ya. Menghidupkan ya tanah-tanah yang mati ya, dengan kita menanam pepohonan atau tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang selanjutnya au bana masjidan ya, membangun masjid ya. Inilah amalan yang akan mengalir kepada ahli kubur ya. Au warasa mushafan, yang selanjutnya orang yang mewariskan mushaf ya, berwakaf Al-Quran ya. Au taraka waladan yastatiru lahu ba'da mautih. Yang terakhir adalah yaitu orang yang meninggalkan anak yang akan memintakan ampun baginya setelah ia mati ya. Apabila anak Adam mati, in qata'alahu illa salasun ya. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka ada 3 perkara ya yang akan menyelamatkannya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah ya, wa ilmu yuntafa'u lahu ya. Baru yang terakhir wa waladun yud'a lahu, wa waladun sholih yud'a lahu ya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan atau juga memintakan ampun ya, yaitu bagi orang tuanya ya. Maka penting sekali kita untuk mempunyai anak yang soleh ya. Bukan harta yang banyak ya, bukan jabatan yang tinggi ya, tetapi yang akan menyelamatkan kita adalah nanti anak kita, keluarga kita ya. Baru yang selanjutnya mempersiapkan bekal mati dengan memperbanyak doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya tidak dimatikan kecuali mati dalam keadaan Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Dan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak doa, ya. Wa qala rabbukum, ya. Wa qala rabbuhum ud'uni istajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, ya, niscaya akan aku perkenankan bagimu, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam, ya. Meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah, ya, berikanlah kepadaku yaitu husnul khotimah. Yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illal bir. Tidak ada yang bisa menolak qada, ya, ya, kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik, ya. Umurnya bertambah yaitu bertambah kebaikannya, ya. Lalu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, ya. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena perkara yang akan kita hadapi sesudah kematian adalah azab kubur, ya. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kita meminta berlindung kepada Allah dari fitnah masih dajjal, ya. Kita sudah hidup di akhir zaman, ya. Badiru bil a'mal kata Rasulullah, ya. Dengan kita disuruh cepat-cepat, ya, memperbanyak, bersegera dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum datangnya fitnah, ya. Termasuk fitnah yang paling besar yang akan dihadapi manusia adalah fitnah Masihud Dajjal, ya. Dan sebelum Dajjalnya datang saja, ya, yaitu Dajjal-Dajjal yang kecilnya sudah datang, banyaknya tipu daya, ya. Banyaknya keburukan dianggap kebenaran, terbalik-baliknya, ya. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, ya. Itu termasuk tanda-tanda yaitu fitnah yang selanjutnya adalah fitnah dunia, ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kehidupan saja sudah banyak ujiannya, yaitu fitnah, ujian kehidupan, dan juga nanti kematian juga ada fitnahnya, ujiannya, yaitu seperti tadi yang disebutkan sakaratul maut, ya. Allahumma inni a'udzubika min ma'sami wal maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang, ya. Manusia yang terbebas dari ini, dari dosa dan hutang, adalah manusia yang dia akan selamat bahagia hidupnya, ya. Kemudian tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin, wafatkanlah ya Allah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, ya. Seperti doa kita, ya, siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairil mahdubi alaihim waladdallin, agar kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan para anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin, ya. Kemudian berdoa, Rabbana frih alaina sabrau wa tawaffana muslimin, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan yaitu muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah banyak-banyak bermuhasabah, menghisap diri kita, ya, sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab kubur, ya, dan juga nanti ada hisab yaumil qiyamah. Kemudian bertaubat jika kita masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat islah, ya, memperbaiki hubungan kita, ya, dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, ya, diperbaiki. Kemudian bekal kita dengan ketaatan, melaksanakan sholat, ya, memperbanyak zikir, baca Quran, memperbanyak sedekah, ya, agar kita bisa selamat di alam kubur nanti. Dan yang paling utama yaitu dengan bekal amal jariyah sebisa kita, ya. Apakah kita dengan mewakafkan mushaf, ya, memamurkan masjid, membangun masjid, ya, terus kemudian mengalirkan air, ya, berbagi air, ya, terus kemudian apalagi menanam kurma, ya, terus kemudian mempunyai anak yang
soleh. Itulah bekal kita untuk kita bisa menghadapi kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur, alamul kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita, keluarga kita, ya. Kita tinggalkan anak-anak nanti, ya, generasi yang soleh yang akan senantiasa mendoakan kita. Tentu kita rindu, ya, dengan anak-anak yang akan senantiasa mendoakan kita nanti di alam kubur kita dan menyelamatkan kita di yaumil kiamah dengan generasi yang soleh, generasi yang Qur'ani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan agar kita semuanya bermuhasabah, mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju alam yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.